Halo semuanya, kami dari program studi informatika dari Fakultas MIPA akan mempresentasikan final project kami dalam mata kuliah teori bahasa dan automata. Di sini ada membawa 4 anggota kami. Saya sendiri, Eko Ngurah Wahyu Ananta dengan NIM 210-856-1102. Lalu di sini ada Kadek Ditya Adi Pradityo dengan NIM 210-856-1082. Dan lalu di sini ada Sepan Grelan Spasial Bluetooth dengan NIM 210-856-1071. Dan yang terakhir ada Matthews Nova Siddhartha dengan NIM 210-856-1012. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja ke deskripsi umum dalam final project ini. Deskripsinya adalah final project dari mata kuliah teori bahasa dan automata pada semester pelajaran tahun 2022-2023 adalah membangun sebuah aplikasi Parsec bahasa Indonesia dengan menerapkan konsep konteks free to gamer yang diimplementasikan dengan algoritma C kata backfilling. Fitur utama aplikasi ini adalah user melakukan pengecekan terhadap sebuah kalimat bahasa Indonesia apakah valid atau tidak valid, setidaknya apakah kalimat ini bersifat baku atau tidak baku berdasarkan aturan dari tata bahasa atau grammar baku bahasa Indonesia. Jadi misalnya ketika masukkan sebuah kalimat yang mengandung pola kalimat sesuai dengan tata bahasa, maka kalimat tersebut dinyatakan baku. Sekian dari menjelaskan deskripsi umum dalam final project kami untuk yang menjelaskan dari arsitektur sistem aplikasi, kemudian source code beserta running program hingga inovasi apa yang dibangun dalam aplikasi Parsec bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baiklah, saya Stefan akan menjelaskan tentang fitur sistem dan antar muka dari aplikasi ini. Aplikasi Parsec bahasa baku bahasa Indonesia ini memiliki 2 jenis menu dengan fungsi yang masing-masing. Kedua jenis menu tersebut yaitu yang pertama ada cek kalimat. Pada menu cek kalimat ini terdapat kolom input yang menampilkan kata atau kalimat yang diinputkan oleh user. Kemudian, user akan menekan tombol cek untuk melihat apakah kalimat yang diberikan baku apa tidak. Hasil akhirnya dapat dilihat pada bagian status. Kemudian apabila user menekan tombol yang kamus, maka user akan dialihkan ke window yang kedua yang menunjukkan kamus dari aplikasi itu. Dan berikut cara mengecek kalimat menggunakan aplikasi ini dengan gambar yang ditampilkan. Pertama, kita akan masukkan kalimat yang ingin dicek sesuai kamus dalam aplikasi. Untuk kalimat di sini yaitu saya menang audisi. Kemudian klik tombol cek untuk mengecek kalimat yang dimasukkan. Jika kalimat diterima, maka status akan memberitahu bahwa kalimat tersebut baku, seperti pada gambar 3 ini. Pada kolom status tertulis baku, seperti kalimat tersebut merupakan kalimat yang baku. Jika kalimat tidak diterima, maka status akan menampilkan bahwa kalimat yang dimasukkan tidak baku, seperti pada gambar 4. Itu kalimat yang diinputkan saya menang-menang, dan dicek status menampilkan bahwa kalimat tersebut tidak baku. Nah, kemudian yang kedua itu ada window kamus aplikasi. Pada kamus aplikasi ini terdapat kata-kata yang telah digolongkan menjadi beberapa jenis. Itu ada kata ganti, kata benda khusus, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, preposisi, dan modalnya. Jadi user akan membuat kalimat sesuai dengan kamus yang telah disediakan. Kamus merupakan buku rujukan yang menerangkan apa makna kata-kata tersebut. Kamus ini berfungsi untuk membantu seseorang mengenal kata yang baru. Untuk mengakses menu kamus dalam aplikasi ini, para pengguna bisa menekan tombol lihat kamus. Pada gambar ini, tombol lihat kamus terdapat di bawah tombol cek. Nah, pada menu kamus terdapat semua kata yang bisa digunakan pengguna saat pengecekan kalimat. Jika pengguna ingin mengecek kalimat dengan satu atau lebih kata yang tidak terdapat dalam kamus,
maka otomatis aplikasi menganggap bahwa kalimat yang dimasukkan tidak terbahak. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari aplikasi parsing app kelompok kami. Jadi tanpa lama-lama lagi, di sini kelompok kami untuk source code sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada backend dan frontend. Untuk di backendnya itu nama modulnya itu fungsi CFG. Jadi di fungsi CFG sendiri ini ada set of rule bahasa Indonesia yang sudah dalam bentuk CNF di sini. Terus di backend sendiri ini ada 3 fungsi utama. Yang pertama itu union CYK. Jadi union CYK ini berfungsi untuk mengunionkan hasil dari perhitungan table fillingnya, yaitu fungsi ini berbentuk rekursif. Terus yang kedua itu ada fungsi hitung sel tabel. Jadi fungsi ini menghitung tiap sel pada triangular tabelnya untuk menghasilkan rule apa yang menghasilkan production ini. Jadi misalkan pada table filling terdapat rumus menentukan tiap sel yang akan dihitung seperti ini. Misalkan nilai I dan J di sini itu 1 dan 4. Jadi di sini yang akan dihitung adalah sel X14. Jadi perhitungannya akan seperti ini. Fungsi ini akan menghitung ini, lalu dia akan memanggil fungsi unionnya. Terus fungsi union ini akan menggabungkan hasil dari perhitungan sel-sel yang dibutuhkan untuk mengisi tabel triangularnya. Terus untuk fungsi ketiga itu namanya hitung CYK. Jadi fungsi ini dia itu melakukan pengecekan string dengan CYK table filling. Jadi yang pertama dia itu akan inisiasi baris pertama triangular table. Terus setelah baris pertama dibuat, dia akan menghitung tiap sel triangular table selain baris pertama. Jadi baris sebanyak kata dalam kalimat itu. Terus yang terakhir dia akan memvalidasi suatu string dengan mengecek apakah terdapat start variable dalam sel baris pertama kolom terakhir. Jadi jika terdapat start variable, dia akan mereturn true. Jika tidak, dia akan mereturn false. Itu saja untuk di backend. Untuk di frontend, jadi di sini kelompok kami menggunakan PyQt6 untuk interface dari aplikasi. Jadi di sini itu kami mengimpor library yang dibutuhkan. Di sini kami mengimpor modul backendnya. Jadi di sini itu ada kelas namanya itu list lexicon. Kelas ini itu dia merupakan window untuk kamus dari aplikasi yang berisikan leksikon-leksikon yang bisa digunakan oleh pengguna untuk merangkai suatu kalimat. Jadi di sini dia di sini mencatat leksikon-leksikonnya, terus akan ditampilkan melalui QTextEdit. Terus segitu saja untuk window kamusnya. Selanjutnya ada kelas dengan nama CFG. Dia itu merupakan window utama dari aplikasi parsing. Jadi di window ini itu terdapat beberapa widget seperti QLabel, QPushButton, ada QLine Edit untuk input kalimatnya, ada QLabel lagi untuk status baku atau tidaknya. Terus ada QPushButton untuk membuka window kamus. Terus di sini ada fungsi untuk menekan tombol cek. Jadi
Di interface-nya nanti ada dua tombol, yaitu cek dan lihat kamus. Jadi untuk tombol cek itu dia akan di sini. Yang pertama itu dia akan mengambil kalimat dalam entry input QLine editnya. Jadi dia akan mengambil per kata dan diubah ke lowercase. Terus untuk error handling pertama, dia akan mengecek jika tidak ada kalimat yang dimasukkan. Dia akan memberitahu pengguna untuk memasukkan kalimat. Terus yang kedua itu dia ada pengecekan untuk jika kata itu ada di dalam kamus atau tidak. Kalau tidak, dia akan memberitahu kata ini itu tidak ditemukan dalam kamus. Terus di sini dia akan mengecek apakah hitung CYK ini dia akan return true atau false. Kalau true, status akan menjadi baku. Kalau false, status itu menjadi tidak baku. Terus di sini ada button untuk membuka window kamus. Terus di sini itu akan start program. Baik, langsung saja saya akan mendemokan aplikasi parsing app ini. Jadi untuk tampilan itu dia akan seperti ini. Jadi ini ada input untuk memasukkan kalimat. Di sini itu ada tombol untuk mengecek kalimat. Di sini itu tombol untuk melihat kamus. Jadi ini itu merupakan window dari kamus. Ini merupakan leksikon-leksikon yang sudah terdaftar di dalam aplikasi. Bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada kata ganti, kata benda khusus, kata kerja, sifat, dan seterusnya. Oke. Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kalimat untuk dicoba. Jadi yang pertama itu kalimat ini. Saya berlari di lapangan. Jika pengguna menekan tombol cek, dia akan aplikasi ini akan mengecek apakah kalimat yang dimasukkan ini baku atau tidak. Jadi jika kalimat baku, maka aplikasi akan menunjukkan bahwa status dari kalimat ini itu baku. Jadi untuk yang kedua, ini juga merupakan kalimat baku. Seperti bisa dilihat, statusnya masih baku. Misalkan ini. Oke. Kalau misalkan kata tidak ditemukan di dalam kamus, pengguna akan diberi pemberitahuan bahwa kata berselancar di dalam adi berselancar di pantai ini tidak ditemukan dalam kamus. Silahkan coba lagi. Oke. Misalkan coba ini. Budi melempar guci di pesta. Misalkan dicek, kalimat ini merupakan kalimat tidak baku, sehingga aplikasi akan memberitahu bahwa kalimat tersebut itu statusnya tidak baku. Terus untuk ini merupakan kalimat baku, jadi aplikasi akan mengubah status menjadi baku, sama seperti ini. Baku juga. Dan ini seperti naik kereta dengan Bapak Wali Kota kemarin siang. Oke, bisa dilihat itu masih baku statusnya. Kalau di sini itu dia kalimatnya tidak baku. If itu adalah harus berubah. Dia dari polanya sudah kurang tepat, sehingga aplikasi menyimpulkan bahwa kalimat ini itu merupakan kalimat tidak baku. Sama seperti ini, itu juga tidak baku. Dan kalimat terakhir, yaitu ini, itu juga bukan merupakan kalimat baku. Baik, mungkin sekian saja dari demo aplikasi untuk kelompok kami. Selanjutnya itu adalah pemaparan dari inovasi yang
bisa dilanjutkan dari project ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Matthew dan di sini saya akan menjelaskan terkait inovasi aplikasi. Untuk inovasi aplikasi, kami membuat aplikasi yang bernama Sendcom atau Sentence Composer dengan moto Become a Grammar Expert. Nah, aplikasi ini memiliki target berupa kalangan pelajar sekolah maupun mahasiswa di universitas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk memperkuat atau memperdalam pemahaman para pengguna nanti terkait cara merancang atau membangun struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, Mbak, dengan menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Nah, tidak berlama-lama, mari kita masuk ke tutorialnya. Di sini ada halaman sign up yang akan meminta email dan password. Kalau seandainya user sudah punya login, maka mereka bisa klik tombol ini. Nah, akan langsung dialihkan ke halaman login. Kalau mau balik ke sign up, tinggal klik ini. Balik ke sign up. Login, ada perlu masukkan email yang tepat, password juga, serta kalau lupa password bisa merubah password di forgot password. Login aja. Nah, ini adalah tampilan halaman pertamanya. Nah, di sini ada 4 buah fitur yang bisa digunakan kalau sudah sign up atau login. Menunya ada di sini. Ada home yang tadi kita sudah lihat, kemudian ada checker, dictionary, dan games. Saya akan jelaskan mulai dari checker. Nah, checker ini fitur apa? Checker ini adalah fitur untuk mengecek itu tadi, valid atau tidak validnya bahasa yang sesuai kalimat yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, di sini kami pakai contohnya kalimat saya makan ikan. Kalau normalnya ini sudah menggunakan bahasa baku di dalamnya. Kalau dicek, nah, strukturnya adalah SPO, objek predikat objek, dan statusnya adalah kalimat baku. Berikutnya akan saya tampilkan contoh error handlingnya. Nah, yang pertama adalah error ketika kata yang dimasukkan berada dalam kalimat baku tapi tidak ada pada kamus atau dictionary. Nah, tampilan seperti ini, kata unut tidak terdeteksi. Solusinya tambah kata pada dictionary. Nanti untuk penambahan kata di bagian dictionary akan saya jelaskan. Berikutnya, nah ini kalau kata yang dimasukkan dalam kalimat itu tidak baku. Misal kata gue nih, gue beli baju di toko. Kata gue nya kan tidak baku. Mesin aplikasi akan memberikan solusi berupa kata apa sih yang memiliki arti sama dengan gue tapi katanya itu baku. Nah, di sini diganti dengan kata saya, jadinya saya beli baju di toko. Next, kalau ini errornya adalah katanya udah kata-kata dalam kalimat sudah baku tapi strukturnya salah. Saya tas malam beli, kan janggal banget ya. Jadinya di sini errornya tertera struktur kalimat salah. Solusinya saya beli tas saat malam. Nah, kata saat ini ditambahkan oleh aplikasi secara otomatis supaya kalimat itu tidak terkesan janggal. Oke, kita masuk ke dictionary. Nah, di dictionary itu simpel aja. Di sini pengguna bisa melihat list dari masing-masing kategori kata. Misal kata kerja, contohnya ada belanja, pergi, kata sifat, benar, pintar, baik, dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi saya bilang sebelumnya, menambahkan kata pada kamus di sini, plus tanda plus. Nah, ini user akan mampu menambahkan kata dalam kategori tertentu. Misal kategori kata kerja, kata barunya ini saya misalkan memakai. Kalau sudah fix, save. Nah, maka perubahannya akan nampak seperti ini. Akan ada kata memakai ini sudah ditambahkan di sini. Nah, balik ke fitur terakhir yaitu games. Di fitur games ini akan ada 10 buah pertanyaan terkait dengan struktur kalimat yang tepat dalam bahasa baku, dan nanti user tinggal memilih satu dari 3 pilihan di sini. Satu nomornya akan berhadiah 10 poin. Nanti adik bermain di rumah. Objek, predikat, dan keterangan.
kalimat ini ke dalam bentuk pasif